Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang kekhasan atom karbon. Materi pertama kita di kelas 11 semester 1. Oke, kita lihat ke sini. Seperti yang kita bahas tadi, senyawa dibagi menjadi dua. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup. Tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, tadi sudah kita simpulkan juga bahwa senyawa organik adalah senyawa yang banyak mengandung unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O, dan sedikit mengandung unsur nitrogen N, belerang S, dan fosfor P. Nah, senyawa organik cenderung disebut juga dengan senyawa hidrokarbon karena apa? Secara kuantitas jumlah ikatan antara karbon dengan hidrogen sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, hidrokarbon ini senyawa organik ini cenderung kita sebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, untuk mengetahui apakah suatu sampel atau bahan atau cuplikan tertentu termasuk senyawa organik atau bukan, perlu kita uji atau kita identifikasi. Bagaimana cara identifikasinya? Kita lihat. Oke. Identifikasi senyawa karbonnya, kalau kita perhatikan gambar di sini, oke. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, ini ada suatu sampel. Ini kita perhatikan ke gambar. Ini glukosa. Glukosa ini gula, ya, kan berasal dari tebu. Tebu dari makhluk hidup berarti senyawa organik yang dicampurkan dengan reagen reaksi CuO, tembaga 2 oksida. Nah, kemudian ini dipanaskan. Nah, ini nanti terjadi penguapan di sini, uapnya, kemudian ya terjadi penguapan, terjadi perubahan di sini, kemudian ini akan mengalir ke larutan CaOH 2 kali. Reaksinya bagaimana? Sampel ditambah oksidator, nah ternyata akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, gas karbon dioksida ini jika bereaksi dengan air kapur CaOH 2 kali kalium hidroksida, kalsium hidroksida akan menghasilkan CaCO3, endapan CaCO3 dan air. Lebih jelasnya seperti ini. Kita lihat adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik secara lebih pasti kita lihat tadi berdasarkan gambar 1. Nah, pembakaran sampel organik akan mengubah karbon yang C menjadi karbon dioksida. Jadi C akan menjadi CO2. Sedangkan hidrogen H yang ada akan menjadi air atau H2O. Nah, gas karbon dioksida yang ini tadi dapat dikenali dengan kita masukkan ke dalam air kapur. Nah, kapur akan menjadi endapannya berwarna coklat. Sedangkan air ini di gambar yang ini tadi, di sini nanti akan ada bintik-bintik air. Nah, bintik-bintik air tersebut kalau kita uji dengan kertas kobal akan menyebabkan perubahan warna kertas kobal dari warna biru bisa berubah menjadi merah muda ataupun pink. Nah, itu uji untuk menentukan apakah terdapat unsur karbon dengan, ya, kalau ada berarti ada CO2-nya. Juga untuk menguji unsur hidrogen. Kalau ada hidrogennya berarti ada H2O-nya. H2O-nya yang bisa menyebabkan kertas kobal bisa berubah menjadi pink. Kemudian atom karbon, senyawa hidrokarbon, atom karbon memiliki sifat kekhasan atom karbon. Sifat kekhasan atom karbon, kalau kita lihat di sini, karbon memiliki nomor atom 6. Secara konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi yang ada, maka di kulit pertama ada 2, ya. Di kulit kedua 6 dikurangi 2 maka adalah 4.
Nah, berdasarkan aturan oktet dan duplet, suatu atom akan mengalami kestabilan jika jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh atom tersebut berjumlah sama dengan 8. Karena karbon memiliki 4 elektron valensi, maka supaya stabil, dia harus juga mengikat 4 atom elektron yang lain. Sehingga berdasarkan rumus titik punyanya Lewis, C kita berikan 4 buah titik. Nah, 4 buah titik ini akan membentuk suatu ikatan nanti, sehingga berdasarkan rumus struktur ikatan, C memiliki 4 buah tangan. Maaf, 4 buah tangan.